Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan panitia penyelenggara PPG Kemenak tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Henrianus Tubun sebagai guru agama Katolik di SMP Negeri 2 Amanuban Tengah, Kecamatan Oenino, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG Kemenak tahun 2025 batch 1 yang diselenggarakan di LPTK Santo Yakobus Merauke. Hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 9 dengan materi ajar kebersamaan itu indah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Siap. Barisan. Selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi. Silakan dulu. Baik, jadi selamat pagi untuk kita semua. Apa kabar? Kabar Baik. Stephen, baik kok? Sehat? Sehat. Baik, jadi hari ini kita akan mulai pelajaran baru lagi yang akan kita bahas bersama itu tentang kebersamaan itu indah. Kebersamaan itu indah. Jadi semua 4 orang kita siswa Katolik 4 orang kita hadir semua. Hari ini kita akan mulai kegiatan pembelajaran yaitu kebersamaan itu indah. Namun sebelumnya kita awali dengan doa. Saya minta indah untuk tutup kita. Sebelum kita mulai dengan pelajaran ini, mari kita satu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menjaga kami dari tadi hingga saat ini kami mulai dengan pelajaran ini. Tuhan, kami mengundang Dikau datang memberkati kami, jagalah kami dari awal pertengahan hingga boleh berakhir dengan engkau saya selamat. Dengar dan sambutlah doa kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih untuk Indah yang sudah mengantar kita dalam doa pembuka untuk kita mulai belajar. Namun sebelum kita lanjut, itu kita buat kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas itu yang pertama itu selama pelajaran kalau diberikan kesempatan itu bisa memberikan jawaban. Lalu tidak boleh keluar atau meninggalkan ruangan selama kita menjalankan atau melaksanakan pembelajaran. Jadi itu ada 2 kesepakatan. Jadi kita sepakat sampai kegiatan ini selesai. Nanti kalau pembelajaran selesai baru kita keluar dari ruangan. Bisa? Bisa. Baik. Jadi sebelum kita masuk itu ada beberapa pertanyaan sebelumnya, yaitu pertanyaan pemantik itu untuk kita bagaimana, apakah Anda sudah paham tentang apa itu kebersamaan dalam keberagaman? Karena kita di lingkungan masyarakat itu ada bermacam-macam budaya, agama, dan suku. Baik, sebelum kita lanjut, saya mau bertanya bagaimana pemahaman Anda tentang kebersamaan itu. Yang pertama, bagaimana kondisi kehidupan umat beragama di tengah masyarakat Indonesia yang pluralis? Coba, siapa? Yolanda. Ada banyak kebersamaan yang sudah dibangun antaranya agama melalui kegiatan-kegiatan sosial bersama membantu sesama yang mengalami penderitaan. Katolik, Kristen, Islam, Hindu, Buddha, dan juga ada penganut kepercayaan. Tapi itu tidak termasuk di agama. Tapi itu tetap diakui sebagai suatu kepercayaan dan selalu membangun hidup bersama. Jadi kita hidup di tengah masyarakat, ada banyak agama, ada banyak suku. Karena itu kita perlu membangun hidup bersama, yaitu kebersamaan. Yang kedua, sikap apa yang dikembangkan dalam masyarakat Indonesia yang majemuk? Sikap apa yang perlu kita kembangkan di dalam kehidupan beragama? Sikap apa? Poni? Sikap saling menghargai dan menghormati, hak menjalani kehidupan dengan ketenangan, kewajiban menjaga kebersamaan tanpa membeda-bedakan. Jadi hak itu kita untuk menjaga kenyamanan atau kebersamaan. Yang berikut, Apa usaha yang dapat Anda lakukan untuk membangun persaudaraan dengan sesama? Usaha.
Stephen, usaha apa yang Anda bisa lakukan untuk membangun kebersamaan? Indah, usaha apa? Yang Anda bisa lakukan untuk membangun kebersamaan itu usahanya apa? Mengikuti kegiatan-kegiatan sosial dalam masyarakat, membantu sesama yang menderita, ikut berpartisipasi dalam menjaga ketertiban ibadah dari agama lain, ikut berpartisipasi menggalang dana bersama untuk Bukti-bukti atau kegiatan nyata yang biasa kita lakukan di lingkungan masyarakat tuh. Karena kita punya tetangga tuh ada agama Protestan. Nah, di sini kan kita mayoritas Protestan dan Katolik. Islam tidak ada. Tapi itu salah satu bentuk bagaimana kita hidup bersama di antar umat beragama. Tetangga ada berdoa, kita tidak boleh ribut. Salah satu bukti bagaimana kita membangun persaudaraan dan sesama. Itu hal kecil. Baik, jadi itu bagaimana kita mengalihkan untuk memahami apa itu kebersamaan, sehingga sebagai pertanyaan pemantik untuk memotivasi Anda untuk membuka pikiran atau wawasan untuk berpikir bagaimana memahami kebersamaan dalam keberagaman ketika kita hidup di dalam masyarakat. Baik, sebelum kita melanjutkan itu, ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kita beralih atau kita lalui di dalam pembelajaran ini, yaitu memahami ajaran gereja tentang persaudaraan sejati dengan penganut agama dan kepercayaan lain, sehingga pada akhirnya mampu membangun semangat toleransi terhadap penganut dan kepercayaan lain. Jadi tujuan pembelajaran yang perlu kita dapat hari ini, yang kita dapat ini adalah memahami ajaran gereja tentang persaudaraan sejati dengan penganut agama lain. Jadi hasil dari pembelajaran ini akan kita terapkan di dalam kehidupan itu, bagaimana kita membangun kehidupan bersama di hadapan atau bertetangga dengan teman-teman, dengan orang lain dan sesama kita yang berbeda agama dengan kita. Itu tujuan pembelajaran yang harus kita dapatkan setelah pembelajaran itu dan kita terapkan di kita punya kehidupan sehari-hari. Dengan itu maka kebersamaan, persaudaraan di dalam kehidupan akan terwujud. Baik, sebelum kita masuk ke materi lebih dalam, kita akan menonton sebuah video yang menggambarkan bagaimana membangun kebersamaan di dalam keberagaman di antar umat beragama. Di sini karena kita kebanyakan mayoritas Kristen, kita belum pernah mengalami kehidupan bagaimana dengan orang Islam. Jadi saya contoh supaya kita menjadi inspirasi untuk kita membangun kebersamaan. Kita nonton bersama. Masyarakat Kecamatan Pagelaran menganut beberapa keyakinan, yaitu Islam, Protestan, Katolik, dan ada sebagian yang menganut kepercayaan. Untuk melestarikan kedamaian, kerukunan, dan toleransi antar umat beragama, maka Marsidi merangkul semua umat antar lintas agama melalui komunitas baksos religi lintas agama yang beranggotakan semua ormas dan organisasi kepemudaan yang ada, dengan tujuan terwujudnya kehidupan masyarakat yang tentram, damai, toleransi, dan bisa mempraktikkan perilaku moderasi beragama yang baik. Bersama para pemuda agama, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya Bupati Malang, Bapak Sanusi mengucapkan selamat dan sukses kepada
kehidupan beragama antara umat Islam, Kristen, Katolik, Kristen Protestan, Hindu dan Buddha. Itu di dalam video. Lalu ada gambar-gambar yang kita biasa buat di sekolah. Itu juga menggambarkan sebuah kebersamaan di kita punya sekolah. Nah, ada foto-foto yang sempat kita lakukan, kita kerja laksanakan di sekolah. Itu menggambarkan kita membangun sebuah kebersamaan di lembaga kita melalui kegiatan kebersihan halaman lingkungan, kegiatan pramuka atau membuat bedeng. Itu ada beberapa macam kegiatan yang setiap hari kita laksanakan di sekolah, yang tanpa sadar kita sudah membangun sebuah persaudaraan atau kebersamaan tanpa melihat dia agama apa, dia dari suku mana. Tanpa kita sadari, kita sudah membangun sebuah kebersamaan dengan melalui pekerjaan-pekerjaan yang kecil, menyapu, mengambil air atau membersihkan kelas, WC, dan lain sebagainya. Jadi itu kita bisa perhatikan, ada bermacam-macam kegiatan yang kita lakukan di kita punya sekolah ini. Ada yang bersihkan halaman atau lapangan, ada yang buat bedeng, ada yang kita bersihkan di pasar atau kebersihan di pasar juga kita itu. Lalu ada Bapak Ibu guru juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Baik, jadi itu tentang video dengan gambar yang menggambarkan atau memberikan inspirasi kepada kita bagaimana kita membangun sebuah kebersamaan. Tadi sudah lihat nonton video toh? Nah, jadi setelah kita nonton video tadi, apa yang Anda perhatikan atau ambil dari video tadi? Di dalam video tadi itu menggambarkan apa? Apa yang disampaikan melalui video dan dari gambar-gambar yang kita atau kegiatan yang kita laksanakan di sekolah. Pesan apa yang disampaikan dari video tersebut? Dari video yang kami tonton, pesan yang disampaikan. Kuat. Dalam video yang kami tonton, pesan yang disampaikan adalah dalam hidup perlu adanya saling mendukung, tidak membeda-bedakan berdasarkan agama. Itu jadi yang perlu disampaikan dalam video itu harus adanya kerjasama, saling mendukung dalam kegiatan-kegiatan sosial yang tujuannya untuk membangun kebersamaan, membantu sesama yang menderita tanpa melihat siapa atau latar belakang dari mana, suku atau agama atau budaya dan ras. Yang kedua, apa yang dirasakan saat mempraktikkan contoh atau menonton video yang dirasakan dalam hati itu apa? Saling membantu, mulai dari hal-hal kecil, memiliki relasi atau teman yang biasa membantu kita saat kita membutuhkan. Jadi perasaan terpanggil untuk melaksanakan kegiatan kebersamaan tidak? Ada perasaan terpanggil atau tidak? Ada. Nah, terpanggil untuk ikut berpartisipasi atau melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi banyak orang. Jadi kita juga terpanggil. Jadi bukan hanya orang Jawa, tapi kita juga sudah melaksanakan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita dalam kelompok bersama antara teman yang beragama Kristen, Protestan dan Kristen Katolik, kita saling bekerjasama di dalam kebersamaan. Itu kita terpanggil untuk turut melaksanakan kegiatan itu. Baik, jadi itu dalam kegiatan kebersamaan kita itu ada banyak tantangan, ada banyak persoalan, tapi dengan tekad dan keinginan kuat bahwa kita membangun kebersamaan dalam keberagaman tanpa melihat siapa dia, tanpa melihat agama dia, maka segala tujuan, segala niat yang kita mau capai untuk membangun kebersamaan pasti akan terwujud. Dengan ini didasarkan pada kitab suci. Kita sama-sama lihat kitab suci. Kebersamaan ini didasarkan pada kitab suci sebagai dasar ajaran dari Gereja Katolik, mengajarkan tentang bagaimana kebersamaan itu di dalam keberagaman. Injil Matius bab 8 ayat 5 sampai 3. Sudah? Injil Matius bab 8 ayat 5 sampai 13. Sudah? Satu orang jalan.
Buat. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit, lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Oni. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, "Pergi," maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, "Datang," maka ia datang, ataupun kepada hambaku, "Kerjakanlah ini," maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga, sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan retak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Baik, jadi itu dasar kitab suci atau ajaran gereja Katolik mengenai tentang kebersamaan itu dengan menggunakan dasar kitab sucinya pada Injil Matius bab 8 ayat 5 sampai 13. Itu cerita tentang apa tuh? Kisahnya tentang Yesus menyembuhkan seorang perwira. Seorang perwira yang sakit, dia datang untuk mengikuti Yesus dan minta pertolongan untuk apa? Mau disembuhkan. Yesus terima atau tidak? Yesus terima. Karena melihat apa? Karena melihat apa dalam diri seorang pasien, seorang perwira? Melihat imannya. Lihat tuh? Melihat imannya yang kuat bahwa dia bertemu Yesus pasti akan sembuh. Karena imannya yang kuat, maka Yesus tergerak untuk mau menyembuhkan penyakit dari seorang perwira. Baik, dari bacaan itu ada pertanyaan. Bagaimana sikap Yesus terhadap permintaan perwira para Romawi yang sedang sakit? Menerimanya tanpa melihat asal usul dari perwira tersebut. Satu-satu menerima tanpa melihat siapa orang itu atau latar belakangnya, dia dari kelas mana, kelas sana, kelas menengah, kelas atas. Di dalam suku Yahudi itu atau agama itu ada tingkatan masyarakat. Tapi Yesus tidak melihat itu. Dia menerima semua orang, intinya dia punya keinginan untuk mau mengikuti Yesus. Yang kedua, mengapa Yesus bersikap demikian? Karena Yesus datang untuk semua orang tanpa membeda-bedakan. Karena Yesus tujuan datang diutus untuk membangun kebersamaan dengan semua orang. Bagaimana kita memahami bahwa kesedaran Yesus menyembuhkan hamba perwira Romawi tersebut menggambarkan persaudaraan tanpa dibatasi oleh perbedaan agama maupun budaya? Bagaimana kita punya pengalaman di dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah karena kita pernah mengalami itu? Tidak. Pernah tidak? Nah, misalnya kita mengalami kebaikan dari orang lain. Contohnya apa? Contohnya apa yang pernah anak-anak lakukan? Contohnya Contohnya seperti
Contohnya seperti kalau di sekolah walaupun saya sedang macet, maka akan ada teman yang meminjamkan. Hal kecil itu jangan di sekolah, di kehidupan kita bersama juga ada. Jalan-jalan kita ketemu orang bertegur sapa, itu salah satu bagaimana orang membangun kebersamaan. Iya toh? Ya. Bukan berarti kalau di agama lain jadi tidak perlu tegur sapa. Karena kebersamaan. Jadi tujuan sudah itu pengalaman itu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari dan kita sudah menjalankannya itu. Baik, jadi dari video dengan gambar dan juga dasar kitab suci ada beberapa poin yang perlu kita tekan di sini. Bahwa yang pertama, perbedaan agama dan kepercayaan jangan sampai menjadi penghalang untuk tindakan kasih kepada sesama. Sebagaimana Allah mengasihi semua orang tanpa sekat, demikian pula halnya dengan umat beragama. Kasih harus mengatur semua agama karena tanpa kasih akan menyesatkan. Agama dan kepercayaan tumbuh akan untuk menjadi sarana penyelamatan manusia. Jadi Yesus datang untuk memberitakan kasih dan Yesus itu menjadi teladan dari kasih sendiri. Karena itu kita sebagai orang-orang yang percaya, sebagai manusia yang diciptakan sebagai makhluk yang luhur, kita juga mengamalkan kasih itu dalam kehidupan sehari-hari dengan semua orang. Biar itu dia hidupnya tidak baik, dia mau jadi pencuri, dia mau apa, intinya kita bergaul dengan keberadaan kita. Misalkan orang dia pencuri atau dia malas, kehadiran kita terus-menerus dia akan terpengaruh untuk mulai berubah dia punya pola pikir, pola kehidupan. Jadi itu manfaat dari kebersamaan itu. Dengan menjalin kasih, semua orang akan mengalami kedamaian, sukacita dengan dalam kebersamaan. Atau contoh lain, di RT kita ada kegiatan, misalkan ada kegiatan syukuran. Di sini misalkan ada kegiatan syukuran di rumah ibadat ini, kita yang bukan agama Kristen kita turut berpartisipasi dalam hal apa? Menjaga ketertiban, ketenangan. Bukan orang ibadat sebelah kita buka musik lalu goyang sana. Itu bukan membangun kebersamaan lagi itu, tapi apa? Merusak kebersamaan di dalam keberadaan. Jadi sudah sekian kita hidup di sini, kita sudah begitu menjalankan membangun kebersamaan yang kita tidak sadari, tanpa kita sadari. Tapi kita sudah menjalankan dan melaksanakan itu di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupannya Yesus juga terbuka untuk membangun persahabatan dengan semua orang, walaupun orang tersebut berasal dari golongan yang tidak sama. Itu contoh tadi seorang perwira tadi yang bukan golongan kelas menengah dan ke atas di kaum Yahudi, tapi Yesus menerimanya sebagai orang yang menderita karena melihat dalam diri orang itu imannya dan juga dia juga sebagai ciptaan Tuhan yang luhur. Lalu yang berikut kita sebagai remaja. Sebagai remaja dalam kehidupan kita sehari-hari, yang pertama menghargai ajaran dan juga peribadi agama dan kepercayaan lain yang tadi itu. Menjaga ketertiban, ketenangan ketika sesama kita menjalankan ibadah. Mau bergaul dengan siapa saja tanpa membedakan agama dan kepercayaan. Kita bergaul dengan siapa saja. Bukan dia itu agama lain sama tidak mau bergaul dengan dia. Tidak. Kita sudah menjalankannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bersedia jika dilibatkan dalam pesta keagamaan, agama dan kepercayaan lain. Contoh setiap tahun kan dikecilkan kalau ada Paskah atau Natal, biasanya ada kegiatan bersama tuh, pawai Paskah bersama atau Natal bersama. Kita sama-sama, bahkan dituntut menjadi panitia atau menjadi pengurus atau menggalang dana, kita siap. Karena itu kita tujuan bukan melihat siapa yang lebih pintar, siapa yang lebih bagus dari agamanya, tapi kita menunjukkan bahwa kebersamaan itu adalah hal yang paling utama, yang paling penting. Karena dengan kebersamaan itu kita sudah menciptakan suasana kehidupan yang damai, aman, sejahtera tanpa melihat adanya perbedaan. Yang berikut memberi kesempatan motivasi kepada teman beda agama dan kepercayaan untuk menjalankan ibadahnya. Jadi misalkan ada teman dari agama lain yang malas ke gereja, kita harus setiap hari harus ke gereja. Tapi kita juga harus rajin ke gereja. Jangan kita nasihat kawan yang tidak mau ke gereja, kita sendiri tidak ke gereja. Itu
Saya selalu contoh bagaimana kita memotivasi dengan cara kita menjadi teladan. Sekalipun kita berbeda agama, tapi kita menjadi teladan untuk teman yang berbeda agama. Setiap hari Minggu kita sebagai umat Kristen harus ke gereja. Ada 2 peribadahan di rumah, kita ada 2 ibadah. Kumpulan. Kalau macam kita Katolik itu sekarang bulan apa? Bulan Rosario. Berarti setiap malam kita berdoa Rosario. Tiba-tiba kita jalan ada yang tegur, ini kamu tidak berdoa Rosario. Itu kita punya perasaan pasti malu kan? Ini agama dan sudah masih ingat untuk berdoa Rosario di bulan Mei. Nah, saya sendiri sebagai orang Katolik tidak ingat. Itu sebagai satu peringatan motivasi untuk kita agar kita taat atau mengikuti kegiatan aturan dari setiap ajaran agama. Saling memberikan salam dan ucapan selamat kepada teman yang merayakan hari besar agama dan kepercayaan. Ada teman-teman kita selalu berikan salam Paskah, pesta Paskah, selamat Natal. Tapi kita mungkin belum pernah memberikan selamat kepada saudara-saudara kita yang beragama Islam. Misalkan selamat Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Nyepi. Karena memang di kita punya tetangga kita belum ada, tidak ada agama Islam. Karena itu kita belum. Tapi ini menjadi pembelajaran, menjadi dasar kita untuk kalau kita sudah keluar dari kampung ini, sekolah tempat lain, kita bisa belajar lebih dalam bagaimana hidup bersama dengan teman-teman yang berbeda agama dengan saya. Selain agama Kristen Protestan, ada juga Islam, Konghucu, Buddha dan Hindu. Baik, jadi itu kita juga mau terlibat gerakan peduli kasih lintas agama dan kepercayaan dan sebagainya. Jadi ada kegiatan-kegiatan sosial di sini, misalkan ada bersihkan di gereja situ, kita juga ikut bersama, ikut bersihkan. Ketika dari sini atau masalah sini dibersihkan di kita punya gereja, kamera pasti bantu. Jadi itu saling mendukung satu sama lain, saya menghargai satu sama lain, saling membangun kebersamaan satu sama lain. Baik, itu 1-2 hal sebenarnya yang bisa kita pelajari bagaimana kita membangun sebuah kebersamaan di dalam keberadaan. Karena kebersamaan itu indah, karena itu kita perlu menjaga, merawat, saling mendukung untuk senantiasa hidup dalam kedamaian, persatuan dengan orang-orang atau sesama kita yang berbeda. Semua sudah mengerti kok, sudah paham sedikit tentang kebersamaan itu indah di dalam keberadaan. Baik, kalau sudah paham, kami berikan bagi sebuah soal untuk dikerjakan 5 nomor. Di dalam ini untuk mengetahui pemahaman Anda bagaimana kebersamaan itu di dalam keberadaan itu bisa diterapkan di dalam kehidupan bersama. Yang pertama itu jelaskan penyebab timbulnya konflik antar agama di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimanakah sikap gereja Katolik terhadap agama dan kepercayaan lain. Yang ketiga, pengalaman Anda dalam bersahabat dengan sesama yang berbeda agama dan kepercayaan kita. Lalu yang keempat, bagaimana ajaran Yesus dalam membangun persaudaraan dengan mereka yang berbeda agama dan kepercayaan seperti yang tercantum dalam Injil Matius bab 8 ayat 5 sampai 13. Itu menandakan tentang seorang perwira yang sakit. Lalu yang kelima, tuliskan beberapa contoh tindakan yang digunakan dalam mewujudkan indahnya persaudaraan dengan penganut agama dan kepercayaan lain. Baik, sudah? Sudah? Baik, jadi terima kasih sudah mengerjakan ini. Nanti perlu periksa dan kita akan evaluasi
Di pelajaran berikut dari kemarin, siapa yang sudah paham tentang materi hari ini dan siapa yang belum, dan siapa yang sudah sedikit paham dari materi berdasarkan dari tulisan atau pekerjaan yang diberikan. Baik, jadi hari ini kita sudah belajar tentang kebersamaan indah yang menjadi bahan refleksi kita. Yang pertama, apakah kita mau terlibat untuk menciptakan kebersamaan? Mau atau tidak? Mau. Itu menjadi untuk kita refleksikan di kita punya diri dan kehidupan saya. Dan itu kita buat. Menjadi kita biasanya tulis di sebuah buku. Hari ini saya buat mendapat pelajaran tentang kebersamaan indah dan saya terpanggil untuk turut membangun atau menciptakan kehidupan kebersamaan dalam keberagaman. Yang kedua, menciptakan kebersamaan itu merupakan sebuah tanggung jawab dari setiap kita, setiap orang. Jadi masing-masing bertanggung jawab dengan dia punya perbuatan, sikap, tutur kata. Karena itu dengan pola-pola pikir yang baik, perbuatan yang baik, pikiran yang baik, dengan sendirinya kita sudah menciptakan kebersamaan di dalam keberagaman. Kalau kita punya hidup tidak baik, berarti dengan sendirinya kita menjadi perusak di dalam kebersamaan. Jadi tanggung jawab setiap orang harus menjadi tanggung jawab untuk menciptakan kebersamaan. Lalu yang berikut, apa usaha saya untuk mewujudkannya? Hari ini semoga menjadi pembelajaran bagi kita, menjadi motivasi bagi kita semua, terutama adik-adik, untuk bagaimana ke depan kita hidup di tengah-tengah kehidupan di dalam masyarakat yang berbeda, banyak agama. Ketika kita bersekolah di tempat-tempat lain, kita akan bertemu dan kita punya saudara-saudara yang lain yang lebih banyak yang berbeda agama, Islam, Hindu, Protestan, Konghucu. Di situ kita akan menemukan banyak hal yang berbeda yang selama ini kita tidak pernah temui. Di situ. Baik, jadi itu motivasi untuk kita dan juga menjadi bahan refleksi untuk kita, baik sebagai siswa dan juga sebagai guru. Kita sama-sama refleksi dan berjuang untuk sama-sama menciptakan kebersamaan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Saling menghargai, saling menghormati, saling mendukung, membangun kebersamaan, kerjasama yang baik. Dengan demikian kebersamaan itu secara tidak langsung kita sudah membangun di dalam kehidupan kita. Dan sebelum kita ulang, kita tutup dengan doa. Saya minta Yolanda untuk tutup. Baik, terima kasih Yolanda. Kita berpisah untuk minggu bertemu dan selamat pagi untuk kita semua.